Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Gigi Prilia Rahmania, spesialis ortodonti. Dan saya Dr. Gigi Melisa Diandri Sabrina, dan selamat datang di podcast Ladogi RE Marta Dinata. Dentist Talk, bincang santai bersama Dr. Gigi. Oke, selamat pagi Dokter Melisa. Selamat pagi juga Dokter. Oke, Dok, kalau nggak salah nih saya dengar-dengar suami Dokter Melisa tuh militer ya? Bener Dokter. Oke, Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut. Suami saya juga TNI Angkatan Udara. Kenapa nih Dokter Melisa mau punya suami seorang militer? Karena kalau militer itu pasti yang nomor satu etikanya sudah baik dong. Oh ya, pastinya ya. Dan kedua pasti sehat, karena kan sebelum masuk ke militer dicek dulu semuanya dong. Oh, Sehat apa ya, tidak? pasti sama. Saya juga pentingin itu. Tapi yang paling utama adalah karena mereka tuh gagah. Bener banget dong. Bener kan? Iya, Nah, bener banget. sekarang tamu kita nih istimewa banget. Siapa Gitu. ya, Dok, ya? Ketemunya waktu Taruna apa udah jadi tentara? Kebetulan sih ketemu dengan suami sudah jadi tentara. Dokter. Ini malah lebih gagah. Kalau udah jadi tentara tuh udah mulai agak menurun kegagahannya. Tapi justru waktu mereka tuh masih sekolah itu lebih gagah lagi. Nah, ini tamu spesial kita hari ini ada 2 orang taruna Angkatan Laut, ya, Akademi Angkatan Laut. Ada Mas Tirto dan Mbak Nadira. Selamat pagi. Terima kasih ya. Ini lagi libur ya? Lagi libur. Lagi libur. Waduh, nih di tengah-tengah lagi liburan mau datang ke Ladogi untuk kita podcast bersama-sama. Ya. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai mungkin perkenalan dulu nih dengan Dentizen. Kita nyebutnya para penikmat podcast Ladogi itu dengan Dentizen gitu. Dentist Talk Netizen. Gitu. Oke, silakan Mas Tirto. Izin memperkenalkan diri, nama kami Sermada Tarplaut Valer Katirto Apriyadi, AL71, asal kami dari Jakarta. Oke. Dan Mbak Nadira? Izin mengenalkan diri, Sersan Mayor 2 Taruna Elektronika Nadira Putri Adelina, AL71 asal Bekasi. Tadi pangkatnya Serma Datar. Serma Datar itu Sersan Mayor Sersan Mayor 2 2 Taruna. Taruna. Itu tingkat Tingkat 3. tingkat 3. Oh, sebentar lagi lulus dong. Insya Allah Masih 1,5 tahun lagi. 1,5 tahun. 1,5 tahun nggak kerasa lah pastinya ya. Oke. Nih, saya mau tanya dulu nih. Kan pasti ya itu tadi ya Dok ya, gitu kan. Lihat mereka tuh gagah pasti bangga ya. Apalagi Mbak Nadira kan Seorang taruni. Emang dari awal pengen jadi militer? Dari Jadi awal mungkin dari keinginan mau dari SMA. Dari Jadi SMA. melihat Taruni itu kayaknya gagah gitu dokter. Bukan Jadi gagah. motivasi diri sendiri buat menjadi seorang Jadi Taruni. Emang punya background family militer? Untuk Orang tua? background orang tua tidak dari keluarga militer. Oh, bisa termotivasi untuk jadi seorang taruni itu karena Motivasinya karena sering melihat postingan di sosial media ada Taruni kan. Terus motivasi juga didukung oleh orang tua. Jadi makin semangat untuk menjadi seorang Taruni. oke, dan pasti bangga ya orang tua lihat. Oke. Nah, kalau Mas Tirto sendiri gimana? Kalau saya sendiri sebenarnya karena orang tua, jadi orang tua udah masuk TNI AL, bagus nih Heeh. kapal, kayak kita bisa keliling dunia gitu. Oh. Keliling dunia, terus anggapannya kita tugas itu nggak cuman tugas gitu doang. Jadi kita misalnya kita sandar di satu tempat, kita bisa keluar, kita explore gitu. Waktu taruna itu udah keliling-keliling juga ya? Waktu Taruna udah. Udah. Oke. Apa nih? Apalagi nih yang mau ditanyain yang Dokter Mel tentang taruna nih? itu persiapan kan kalau misalnya dari Mbak Nadira sendiri kan dari keluarga sipil ya. Ada kendala nggak saat mempersiapkan diri untuk masuk ke akademi? Tantangannya apa? Mungkin awal-awal karena background juga bukan dari keluarga militer. Jadi kan istilahnya
nggak tahu cara untuk masuk ke sana seperti apa. Jadi mulai mencari-cari informasi, mulai mencari tahu ke teman atau dulu kan kami ikut bimbingan jasmani. Jadi mulai tanya-tanya apa aja yang harus dipersiapin, mulai dari kesehatan, mungkin administrasi juga. Jadi lebih mencari tahu Lebih cari informasinya tahu. lebih. Kalau Mbak Nadira SMA-nya dari SMA SMA IPA. IPA negeri IPA, sendiri negeri. ya gitu ya. Oh harus IPA ya. Kalau Iya. AAL harus IPA Untuk ya. taruna jurusan harus Taruna. IPA. Semua taruna Semua. semua jurusan. Nah, terus kan apa namanya kan sekolahnya sekolah umum ya, Ya. bukan kedinasan ya gitu. Kalau Mas Tirto di Kalau aku Krida Nusantara, Oke. jadi udah dari SMA nih udah dibantu gitu hitungannya. Jadi bisa ini harus disiapin apa aja dokumen-dokumen, terus saya kalau di Krida itu jadi ada pelatihnya, jadi kita mau latihan fisik, ntar bisa minta pelatihnya, izin pelatih kami mau latihan fisik, ntar dibantu gitu. Nah, masuk ke Krida Nusantara itu karena memang udah punya cita-cita jadi angkatan laut dari kecil. Belum. Belum. Jadi lah Iya. terus kenapa mau masuk Krida Nusantara kalau gitu? Karena kalau ngelihat kan kalau dulu di sosial media banyak gitu kan taruna jadi nyari nih sekolah awalnya kan mau Taruna Nusantara Tarunus, cuman jauh nih dari Jakarta, cari yang deket, dapetlah di Krida. Krida. Nah di Bandung juga kalau dari Jakarta kan kurang lebih 2 jam, jadinya masih deket lah. Jadi baru kepengennya malah setelah masuk di Krida. Iya benar. Jadi kepengen angkatan laut Iya. gitu. Nah, kalau Mbak Nadira emang pengenan dari kecil, Kalau keinginan dari SMA. Dari Jadi SMA baru kelas kepengen. 11 itu kelas 2 SMA. Itu baru ada keinginan untuk menjadi seorang taruna. Oke. Nah, persiapannya artinya kan masih lebih pendek daripada Mas Tirto Iya. kan artinya. Mas Tirta kan sudah dilatih dari Dari SMA, SMA dari gitu kelas ya. 10. Nah, kalau Mbak Nadira kan baru ada keinginan Iya. di kelas 11. Itu prosesnya gimana? Kan kalau misalnya dari akademik kan fisiknya kan harus kuat. Apalagi kita seorang wanita kan ada kelemahan di situ. Gimana? Jadi awalnya emang berat karena terbiasa nggak pernah lari, nggak pernah renang. Jadi dari diri sendiri juga kayak nge-push diri sendiri untuk latihan lebih karena melihat saingan juga pasti kan latihan lebih dari diri sendiri. Jadi dari keluarga juga diikutin pembinaan jasmani. Kemungkinan juga ada latihan sendiri. Jadi tiap hari ini lari, tiap hari Emang juga dari diri sendiri yang Iya. ngatur ya gitu. Waktu bilang mau jadi taruni. Waktu itu kan masuknya tuh AAL sendiri gitu ya. Iya. Kalau Iya, sekarang kan masih, gabung lagi iya. tuh ya. Benar. TNI gitu ya, Akademi TNI. Nah, waktu itu bilang ke orang tua, gimana tanggapan orang tua? awalnya kaget. Habis itu senang terus mendukung. Karena suatu kebanggaan juga untuk menjadi seorang taruni. Berapa bersaudara Mbak Nadira? Kami ada 2, Mbak Nadira anak terakhir. terakhir, kakak Ada kakak perempuan, cowok. laki-laki cowok. Kan yang cowok aja nggak jadi militer gitu, nih malah yang cewek ini pasti kan udah anak paling kecil, Iya. perempuan pasti kan disayang banget. Gitu kan. Nah, terus waktu mau masuk ke Akademi Angkatan Laut, pasti ada seleksinya ya. Ada. Seleksinya bisa diceritain nggak apa aja nih seleksinya? Kalau untuk seleksi kita ada 2, jadi awal itu namanya Panda, lalu ntar diseleksi terus masuk Panpus. Panda Jadi tuh panitia panitia daerah. Panitia Ya, daerah. jadi pertama itu ntar tes kesehatan, tes kesehatan itu tes kesehatan 1 sama tes kesehatan 2. Jadi tes kesehatan 1 itu yang fisik, yang terlihat dari luar. Jadi misalnya wajah, tangan, misal ada kayak jerawat mungkin gitu. Jadi habis itu lanjut ke psikologi. Nah, dari psikologi itu nanti udah mulai banyak nih yang gugur, udah makin deg-degan kan. Banyak yang gugur, terus itu lanjut lagi ada tes fisik. Habis tes fisik tuh nanti ya lari, renang, push up segala macam. Habis itu baru lanjut tes kesehatan lagi. tes Karena, kesehatan 2 ya, tadi. Karena ntar dihitung lagi kan mulai dari VO2 max, terus
ada penyakit dalam atau enggak gitu. Jadi habis itu baru lanjut ke psikologi 2. Nah, psikologi 2 ini kita cukup banyak lama hitungannya, dari pagi bisa sampai sore. Oh beda sama waktu yang psikologi 1. Beda. Kalau psikologi 1 itu dia sebentar lah hitungannya. Dikit. Kalau psikologi 2 nih udah mulai mendalam, udah masuk ke pikiran lah itu. Terus. Habis itu baru ada pengumuman akhir. Jadi yang lolos dari tes per segala tes dari psikologi segala macam itu nanti ada di akhir. Habis itu nanti baru pengumumannya itu kemarin kami di lapangannya Lantamal 3. Lantamal 3. Oh Jadi, ini satu Panda ya? Satu Panda. Jadi di yang lolos itu nanti dipisahin, yang nggak lolos ya tetap di lapangan. Iya. Oh, itu berapa lama tuh tes? Kan ada berlapis-lapis gitu. Mungkin kan sekitar 1 bulan ada dokter. 1 bulan. 1 bulan. Itu pertama kan menjaga fisik ya, Iya. supaya nggak boleh sakit. Karena kan Nggak masih boleh kalau sakit, lolos iya. itu sistem gugur apa gimana? Sistem gugur. Sistem gugur. Iya. Nih kan makanya kalau lolos di tes pertama masuk ke tes kedua. Iya, benar. Nah kalau dalam 1 bulan itu ada kita sakit ya sekali gitu kan? Iya, bisa subur ya. Nah ya kan gitu. Ini gimana nih ngejaganya kalian fisik dan mental, pastinya psikologisnya ya psikisnya kan benar. tegang banget gitu. Gimana tuh caranya? Kalau dari segi menjaga fisik juga tidur cukup, juga nggak boleh bergadang. Terus makan juga dijaga. Karena kalau makan juga telat atau nggak makan kan bisa juga sakit jadinya. Iya sih. Nah terus selesai di Panda tadi. Panda, iya. Terus masuk ke Pusat. Pusat. Pusatnya kemarin untuk tahun kami itu ada di Landmar Surabaya. Nanti ke Surabaya gitu. Iya. Kita tuh kemarin dari Jakarta bareng semua naik kereta ke Surabaya di Landmar. Jadi di Landmar itu kita dari semua Lantamal bilang. Dari semua Lantamal itu kita di dalam satu barak besar. Jadi di dalam satu barak itu bisa sampai 400 orang. Wow. Satu barak Satu tuh. barak besar. Oke. Awalnya dari rumah Speechless ini. sempat jadi rumah sakit darurat COVID. COVID. Ya. Oh, yang Jadi di sana masih dulu. ada sekat-sekatnya itu belum dipasang. Jadi dijadiin barak belum lah. dilepas maksudnya Iya. sekatnya. Oh gitu. Oh. Nah, terus waktu itu angkatannya berarti masuknya tahun 2022. 2022. Iya baru COVID baru selesai banget Iya. ya. Iya. Baru Terus, nah kalau nggak salah, kalau di Krida waktu itu kan sempat nggak sekolah juga kan? Sempat ya. Sempat online. Terus Iya. persiapannya gimana dong? Kalau itu aku kemarin posisinya masih di Batam. Jadi di Batam itu lebih enak. Jadi kita di komplek gitu. Jadi tetap lari komplek gitu. tanah, ya. Jadi di komplek itu kemungkinan satu putaran tuh bisa 2 kilo. Jadi latihan tuh enak dan tanjakan banyak. Jadi kita bisa lebih prepare gitu untuk misalnya lari. Kalau lari tanjakan itu kan lebih gimana ya? Lebih Ada tantangannya. ya lebih ada tantangannya, benar. Nah kalau Mbak Nadira sendiri gimana tuh waktu? Karena waktu itu COVID juga masih tinggi tuh kan dokter, jadi lari di rumah, apa di rumah, latihan semua di rumah. Jadi beli alat buat sit up, jadi latihan di rumah, push up di rumah. Oh, jadi dibatasin juga untuk keluar. Jadi emang bener-bener emang harus ada motivasi dari diri sendiri ya. Oke, tadi kan tes kesehatan, fisik, psikologi. Untuk tes kemampuan dasarnya ada? Tes kemampuan dasar itu Akademik. masuknya Akademiknya? Iya, Di akademik. pusat. Oh itu masuknya di Di pusat? tes Di pusat. ya. Oh justru malah di daerah nggak ada? Di daerah ada. nggak ada. Berarti kalau di daerah cuma tadi tes kesehatan, fiskual, Iya. sama pusat gitu aja. Iya. Ada mental, ideologi sama kesehatan jiwa juga di akhir.
Jadi sebelum berangkat, sebelum penentuan akhir di panitia daerah, itu biasanya setelah melaksanakan kesegaran jasmani, itu ada mental ideologi sama kesehatan jiwa. Baru setelah itu penentuan akhir. Oke. Pas penentuan akhir ada tes ideologi lagi apa cuma dasar dan kesehatan? Kalau untuk penentuan akhir itu udah rekap semua tes. Jadi tinggal penentuan berangkat atau tidak ke panitia pusat. Oke. Nah, waktu itu Mbak Nadira, yang calon taruninya yang ikut tes berapa orang? Ingat nggak? Waktu itu Di Panda nih, di sekitar Panda. 200. Di Panda Ya, 200 200-an taruni. ada. Ya. Terus yang lolos ke Panpus ya? Panpus ya? Panpus dari panitia Jakarta cuma 11. Dari 200 jadi 11. Di pusat letting kami cuma 4 orang yang dari Jakarta. Akhirnya dari 11 itu yang masuk Hanya 4 orang. Nah, dari total waktu masuk ke Panpus, calon tarunia nih dari seluruh Indonesia berarti kan ada berapa orang? Itu 200-an juga 200 ada, lagi. 200, 300 kayaknya. Sampai akhirnya yang masuk jadi taruni Hanya 14. 14. Wow, ini keren banget deh. Nah, kalau Mas Tirto sendiri gimana? Kan pasti kanse untuk taruna lebih besar. lebih besar. Tapi saingannya juga pasti lebih banyak. Lebih banyak dan lebih kuat itu kan. Lebih kuat. Karena kan banyak yang misalnya tahun kemarin yang nggak Nggak lolos, lolos. gitu. Jadi mereka udah siap, kita yang Ini baru mulai. iya gitu kita kan, baru mulai kayak kita "Duh, nggak tahu. gimana tesnya." ya, kita nggak tahu gambaran garis besarnya, kita nggak tahu. Sedangkan mereka yang tahun kemarin nih pasti udah punya lah Gambarannya. kayak bisa apa sih yang nanti misalnya tes mental ideologi tanyanya tentang apa aja gitu yang sudah pernah tes tapi gagal kan Udah tahu ya. dia udah, bisa mempersiapkan. kurang Sebenarnya lebih kita kan yang pertanyaannya itu aja gitu iya kan. sebenarnya itu aja, cuman kita yang baru ini kan Belum tahu. duh gimana nih kalau nggak bisa jawab gitu. Jadi waktu itu berapa? Kalau taruna yang waktu catar di pusat itu 360-an yang masuk. Yang masuk ke pusat totalnya 360 dari 14 Lantama dari seluruh Indonesia. Ya. Terus yang masuk itu 238. 236. 236. Yang dibuang udah nggak terlalu banyak Ya, kan, nggak cuma terlalu karena mungkin di banyak. daerahnya udah lebih Ya, banyak lagi ya. gitu kan. Oke. Nah, terus masih masalah tentang seleksi nih. Tantangan yang paling, ya itu tadi kan pertama pastinya menjaga fisik dan mental selama tes ya. Gitu. Tantangan yang lain apa nih? Kalau untuk aku sebenarnya fisik sih lebih jadi tantangan banget karena aku pernah lagi tes di daerah itu aku sempet sakit 1 minggu dan tapi untungnya itu lagi posisinya tes mental ideologi jadi nggak terlalu nguras tenaga jadinya masih bisa istirahatnya cukup ya jadinya masih bisa cover. Kalau Mbak Nadira apa nih? Dari semua tes pasti tes kesegaran jasmani yang paling berat karena lawan diri sendiri. Karena lari, renang kan dari diri sendiri, nggak bisa diusahain sama orang lain. Jadinya benar-benar harus bisa sendiri, harus. Ada nggak gini, misalnya waktu itu Mbak Nadira lihat lawannya nih, wah ternyata dia hebat banget. Ada nggak gitu? Ada rasa deg-degan juga karena mikirnya jadinya kan nurunin mental juga, tapi balik lagi harus motivasi diri sendiri. Waktu harus itu bisa ngelawan. Di Jakarta gimana Mbak Nadira posisinya taruni ini lawan-lawannya oke? Apa ternyata cetek gitu? Karena taruni ini kan gak banyak yang bisa. Maksudnya kalau Bintara kan dari SMK pun bisa. Kalau taruni kan SMA. Terus banyak juga kayak dari SMA yang sama kayak Tirto, maksudnya kayak Krida, Taruna Nusantara. Terus ada juga yang dari atlet. Backgroundnya, jadi kan kita ini juga boleh melampirkan piagam, sertifikat juga. Nah, Jadi itu mempengaruhi
mempengaruhi. Prestasi Mempengaruhi. itu Iya, bisa jadi nilai. mempengaruhi untuk penilaian di Penilaian. akhirnya. Oh, apa aja tuh misalnya? Apa misalnya harus tingkat nasional kah? Apa Kalau- kalau misalnya? Minimal provinsi. Provinsi itu baru boleh dilampirkan. Baru boleh dilampirkan, baru ada nilai tambahnya Iya. gitu ya. Oke. Nah, terus waktu kalau menurut saya sih dari ceritanya Mas Tirto sama Mbak Nadira ya, pertama kali tes ke pusat nih, kalau tes di daerah kan bisa pulang ya Iya, ke rumah. betul. Tapi begitu tes ke pusat, Ya, kan udah Messing, kepisah ya. bisa dari jauh dari orang Orang tua. Gimana saat apa ya pamitan sama orang tua itu rasanya gimana? Heeh. Karena kan harus jauh dari orang tua. Iya. Kalau Tirto mah udah biasa jalan. Iya. Mbak Kalau Nadira kami nih kan awal emang karena di pusat ini benar-benar full nggak pegang HP selama sebulan, Iya. tes tiap hari, terus nggak bisa pulang juga. Jadi bener-bener nggak tahu dunia luar kayak gimana selama sebulan, nggak bisa kabarin orang tua. Ya awal berangkat pasti nangis. Terus Karena kayak mau misalnya, ninggalin "Aduh, rumah." capek nih gitu rasanya, aduh kok capek gitu, lawannya susah, terus ya maksudnya ya itu kan fisik dan mentalnya gitu, tapi nggak bisa Pulang, nggak ketemu bisa orang tua. even nelfon untuk Iya. bilang kangen gitu. Awalnya Gimana nih tuh berat, ngadepinnya? pasti ngerasanya kayak kurang semangat juga jadinya. Ada pikiran khawatir sama orang rumah, tapi balik lagi karena tujuannya mau gapai cita-cita, mau jadi seorang perwira, jadinya harus semangat. Harus semangat. Ya. keren banget ya Dok narasumber kita hari ini. Aku jadi Deg-degan gimana? terharu. Terharu juga. Ya. Oke, nah apalagi kalau Tirto kan tadi di barak langsung 400. 400. Kemarin Nadira gitu juga. Kalau untuk Kalau untuk taruninya, jadi taruna di bawah, di lantai bawah, taruna di lantai atas. Jadi taruna ini ada persekat, jadi disekat. Jadi dimasukin ini sekitar 20 orang, ada 20 sampai 25 orang satu kamar. Karena bekas COVID juga kan dokter, jadinya disekat-sekat, nggak semua jadi satu. udah gitu kan kalau tadi Tirto kan udah dari SMA ya gabung dengan Ya. teman-teman Militer, dari ya. ada berbau militer, Iya. terus ketemu teman-teman yang Dari dari seluruh Indonesia juga ya. Indonesia. Nah kalau Mbak Nadira kan enggak nih Iya. gitu ya, teman-temannya area di mana SMA-nya kemarin? Di Bekasi. Teman-teman Bekasi lah ya gitu. Nah ini ketemu dengan teman-teman yang beda-beda juga nih waktu tes gitu kan. Gimana Waktu tuh rasanya awal- lo musuh gue gitu, lo saingan gue Iya, gitu kan? pasti. Itu pasti ada. Maksudnya awalnya nih kaget karena ada yang dari Kupang, ada yang dari dari area Sumatera, Sulawesi kan semuanya jadi satu. Awalnya emang kaget dan mungkin di lingkup mereka hal yang menurut mereka baik Biasa itu gitu biasa. ya. Tapi menurut kita kan belum tentu. Jadi itu awal memang ada gimana ya? Kurang cocok, tapi lama-kelamaan karena sering bareng, tes bareng, susah bareng, seneng bareng, jadinya sama-sama berbaur, sama-sama berteman baik. Jadi emang benar-benar kuncinya siap fisik, siap mental gitu ya, dan dukungan orang tua pastinya ya. Oke, nah terus tadi udah keterima nih gitu ya, apa yang dirasain? Waktu itu diumumin keterima sempat ketemu sama orang tua? Kalau kami enggak, karena orang tua kami enggak ke Surabaya. Jadi awal ini kan hanya dikasih kesempatan apa sejam. Ya 1 jam. Jadi, Tapi kalau di pusat itu kemarin bisa berkunjung orang tuanya. Jadi setelah pengumuman orang tuanya bisa berkunjung. Itu kurang lebih 1 jam. Cuman 1 1 jam, jam. ketemu. Abis itu langsung Langsung diangkut ke Surabaya. Langsung ke Akademi ya. akademi lanjut Magelang. Itu sudah ke Magelang. Magelang kan, Magelang dulu kan, gabung dulu di Magelang ya. Oke, nah waktu itu rasanya gimana? Tapi Nadira nggak ketemu orang tua. Nggak ketemu. orang tua. Jadi orang tua nih sebenarnya nggak tahu kalau ada pengumuman pusat. Jadi awal memang orang tua nggak tahu kalau kami lulus. Terus? Jadi nggak bisa dihubungin. Jadi nggak bisa dihubungin. Baru kurang tahu diberitahu oleh siapa, baru tahu kalau lulus jadi taruni. Berarti sempat nggak ada kontak lebih dari sebulan dong? Sebulan tidak ada. Setelah keterima pun juga nggak. Nggak ada. Kan Jadi habis kan dari kan Padmir kan terus langsung ke Magelang. Magelang. Nah dari Magelang kan pasti nggak boleh komunikasi lagi kan? di Magelang sama sekali tidak ada komunikasi. Jadi di Magelang ini ada penentuan pusat akhir.
Jadi itu ada tes pusat mungkin yang sekiranya masih ada kurang di bagian administrasi atau di bagian kesegaran jasmani itu nanti di Magelang diulang kembali. Oh, lah masih ada lagi jadi Masih tesnya. ada lagi. Jadi baru setelah semuanya clear, semuanya selesai, baru ada pengumuman lagi di panitia terpusat. Oh. Setelah itu langsung melaksanakan pendidikan pertama. Dan waktu itu nggak sempat pulang sama sekali. Ya, sempat. Nggak sempat ketemu orang tua juga waktu itu. Nah, kalau aku jadi ibunya kayak dikira anakku hilang kemana. Langsung hilang 3 bulan. 3 bulan tuh nggak 3 bulan kontak. pendidikan pertama tidak kontak. Gimana coba rasanya? Rasanya kangen dia itu gimana ya, Dok? Iya kan gitu. Iya. Nggak, dan nggak, kalau kita kangen tapi kita tahu anak kita oke masuk kangen gitu ya. Tapi kan ini kan nggak ada Iya. kabar, nggak ada apa nih, anak keterima apa enggak, apa nggak keterima terus kabur kemana gitu kan. Oke, nah terus sampai di Magelang. Itu kan di Magelang tuh gabung dengan Matra lain. Matra lain. Matra lain. Nah, ketemu lagi nih dengan yang kalau kemarin kan kita barengan nih. Jadi hitungannya sekitar 2 bulanan bareng 2 bulan, terus ya. Iya. Sama teman-teman dari daerah nih kan. Terus maksudnya dan AAL nih gitu ya, Iya, Angkatan Laut. Tapi begitu ketemu sama yang dari AU, dari Akmil gitu. Terus di tempat yang beda lagi Iya. gitu. Iya. Itu tantangannya gimana tuh? Untuk awal itu memang mungkin masing-masing matra mau menonjolkan matra yang masing-masing. Jadi kan AU tersendiri, AL tersendiri, untuk Akademi Militer juga tersendiri. Tapi makannya tetap sama-sama. Oh, jadi Tetap mereka nggak makannya gabung bareng. semua. Tapi semisal ada kegiatan tersendiri mereka sama matranya. Tapi kalau untuk makan siang, makan malam itu biasanya kami bareng. Oke. Terus ada tapi kegiatan nggak ada yang bareng sama sekali ya? Untuk Selain makan siang di orientasi. untuk awal masih catar itu nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi maksudnya emang dibentuk sendiri dengan kekhasan masing-masing Iya. mungkin ya. Gitu ya. Itu berapa lama tuh di Magelangnya? Magelang, kalau kami 6 bulan. 6 bulan, terus baru 6 bulan baru kita ke matranya masing-masing. Jadi yang AL ke Surabaya, AU Solo, Apolnya ke Semarang. berarti beda tempat lagi. Ya, Terus ketemu sama senior. Gimana tuh rasanya? kalau untuk ketemu senior itu pertama kali kan pasti takut. Iya. Tapi kalau di AL ini kita hitungannya lebih kayak kolega. Jadi kita ini didoktrin supaya tidak takut sama senior. Makanya kita ada namanya batalion campur. Jadi satu kamar ini kita dengan senior-senior kita. Nanti Bisa tidur bisa, tapi? bisa. Bisa. Ya kalau ngantuk mah tidur aja ya. Jadi satu kamar ini kita bisa sama senior kita, bisa sama junior. Dan pas satu kamar itu ada senior, ada junior ini. Jadi satu kamar tuh nggak ada misalnya satu tingkat semua, nggak ada. Oke, kalau Taruni juga gitu? Untuk Taruni juga batalion campur. Jadi satu kamarnya ada tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2. Jadi satu kamar. Satu kamar, oke. Terus apa nih yang tantangan yang paling berat nih kalau udah masuk di akademi. Di akademi awal-awal memang senior pastinya. Tapi kegiatan, dari segi kegiatan ini mungkin kalau di Magelang itu kan lebih banyak fisik. Kalau di matra masing-masing sudah mulai banyak pembelajaran, akademik, diselingin sama latihan fisik. Oke. Nah, kan tadi maunya masuk ke AAL karena gagah, karena apa namanya happy gitu ya, emang pengen jadi itu. Begitu masuk ke akademi, apakah sesuai dengan bayangan kalian? Kalau untuk sesuai sih sebenarnya sesuai karena harapan gitu. Ya, benar. Karena kita kan harapan kita masuk akademi ini biar supaya kita bisa lebih mantap dalam perkorpsnya gitu. Oh, ada korps tadi ya. Ini kalau Mas Tirto korpsnya Kalau kami pelaut. pelaut. Kalau Kami elektronika. Berarti kalau di AAL itu berapa korps? Untuk di AL ada 5. 5. Jadi mulai dari pelaut, Laut, teknik, elektronika, supply, baru marinir. Oh, jadi tidak semua taruna angkatan laut itu
menjadi pelaut ya. Iya, Ya. benar. Oke, itu Ada. nanti berdasarkan apa? Untuk itu awalnya dari psikologi. Ya. Jadi Psikologi awal apa dari saat awal orientasi di AL itu Mm-mm. nanti ada nama kayak psikologi lanjutan. Jadi dari situ dilihat misalnya misal kami masuknya nih cocoknya jadi pelaut. Mm-mm. Oh, itu tingkat ada berapa? penjurusan lagi ya? Ya, Ya. untuk penjurusan Tingkat satu. korep tingkat 1. Oh, tingkat 1 Jadi udah. di AL ini Mm-mm. pada saat masuk itu kita ada psikologi lanjutan. Baru setelah itu untuk tingkat 1 ada namanya Latek Prajala Sesya. Apa tuh? Jadi itu Latek tuh pelatihan. latik untuk menentukan korep. Hmm. Jadi setelah latek itu juga kami melaksanakan psikologi lagi, terus wawancara psikologi. Di Latek itu apa yang dilakukan? Jadi untuk di latek itu kan tingkat 1 belum ada korep. Jadi Mm-mm. di kapal itu memperkenalkan kalau misalnya korep laut nih kerjanya nanti gimana Oh, sih? itu kalian udah naik kapal, udah berlayar? Sudah layar. Udah layar dari Layar. tingkat 1. Tingkat Tingkat 1. Oke, itu tadi yang katanya pengen jalan-jalan tadi. Ya. Oke, itu layar kemana? Kalau untuk tingkat 1 masih di dalam. Kalau waktu letting kami ke Semarang sama Jakarta. Berapa Berapa hari? Hitungannya 10 atau 12 hari ada. Pulang pergi. Ya. Ya. Oke. Nah, terus di situ ngapain aja tuh di kapal? Jadi dikenalin kalau korep di Anjungan tuh Kak seperti apa. Kalau elektronika tuh nanti Kerjanya kerja di apa bidang aja? apa. Terus untuk yang supply biasa di dapur, lihat yang masak, segala kan untuk mesin, untuk teknik biasanya di mesin. Mm-mm. Terus untuk korep Kalau elektro di Anjungan elektro tuh dia juga. Heeh. sama dengan pelaut. Heeh. Kalau tadi pemilihan korps itu kayak jurusan gitu ya? Ya. Heeh. Nah, pemilihan itu kalian milih sendiri? Apa nggak boleh milih, tinggal nunggu hasil dari jadi tesnya itu? Saat tes psikologi itu kita boleh Boleh milih, milih dulu. Boleh. kita milih dulu mau Mau korps sukanya apa. apa? Heeh. Jadi, tapi untuk pemilihannya tetap dari psikologi. Nah, kalau Mbak Nadira emang pengen elektro? Awalnya mau supply. Tapi setelah wawancara Heeh. pengunjungnya cuma bilang, elektro ada taruninya? Siap ada. Yaudah, kami langsung Ya udah, keluar. gitu. Pas pembagian korep langsung nama kami elektro. Kenapa mau supply? Mungkin banyak di dapur. Kalau sebenarnya kan nggak di dapur saja. Iya, Bisa tapi di kantoran juga. ya mungkin kan Karena bagian lihatnya kan administrasi. di kapal nih Iya. lihatnya. Karena pengenalan awalnya Di kapal. kapal seperti itu jadinya Khususnya di dapur. maunya Emang suka masak? Suka. Suka masak apa suka makan? Suka makan. Oke, kalau Mas Tirto emang Kalau aku emang dari awal pelaut. mau, karena mau jalan-jalan tadi. ya. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Tapi kan sebenarnya semuanya bisa Bisa. di Bisa. kapal ya. Tapi kalau pelaut ini kan untuk kedepannya diproyekin jadi Komandan kapal, komandan ya. kapal yang udah kemungkinan untuk jalan-jalan lebih Lebih besar. besar. Oke. Nah, terus nah tadi kalian sekarang udah di tingkat Tingkat 3. 3 ya. Pasti tantangannya di tiap tingkat beda gitu ya. Ini gimana cara mood kalian supaya tetap semangat nih? Kalau aku sih sebenarnya lebih ke ingat orang tua aja. Jadi misalnya aku lagi capek, terus inget orang tua dulu udah pernah kayak gini, sekarang udah Enak lah gitu Iya, ya, udah enak. posisi udah enak gitu kan. Jadi semangat lah, Mm-mm. harus bisa orang tua aja bisa masa masa kita enggak. Nah, kalau Mbak Nadira? Kalau tingkat 3 ini kan udah boleh pesiar, sudah boleh keluar. Jadi misal selama seminggu itu nggak ada semangat, kurang semangat, jadi motivasi untuk menghubungi orang tua, jadinya lebih semangat lagi. Iya, tentang pesiar nih. Iya. Gitu. Kalau pesiar itu emang baru tingkat 3 aja. Dari tingkat 2 sudah boleh. Tingkat 1 nggak boleh pesiar. Tingkat 1 belum, Belum. karena masih hitungannya gimana ya, belum pas aja. Nah, kalau nggak pesiar, apa yang dilakukan? Untuk tingkat 1 biasanya walaupun mereka nggak ada pesiar, jadi
pada saat hari pesiar biasanya mereka ada pembagian alat komunikasi. Jadi Oh. pesiarnya pesiar handphone. Handphone. Nah, terus di AL ini ada namanya untuk gedung rekreasi. Jadi untuk taruna yang tidak melaksanakan pesiar seperti tingkat 1 itu biasanya nanti mereka dijadiin satu di gedung itu, lalu mereka boleh jajan, boleh mungkin dulu nih ada nonton film bareng, Gitu. terus nyanyi bareng, dengerin musik, dengerin lagu. Di ruang rekreasi itu. Oke, nah Mbak Nadira, taruni tantangannya pasti beda sama taruna. Kan di tengah tadi angkatan berapa? 12. 14. Di antara berapa tadi laki-lakinya? 236. Nah, itu gimana tuh? Awalnya berat karena porsinya taruna latihan dengan taruni disamakan. Oh, sama. Disamakan seluruhnya. Jadi nggak ada bedanya. Jadi larinya taruna Sama. 10 putaran ya, taruni 10 Taruni putaran 10 juga. putaran juga. Oh, terus. Jadi awalnya berat, apalagi kan kalau taruna itu kan ada halangan, ada height, itu pasti moodnya juga mood swing kan jadinya. Tapi ya selama ini sejauh ini bisa. Nah, terus kalau untuk taruni-taruninya, ini tarunanya ngejagain malah nyusahin gitu. Nyusahin gitu. Pasti. Pasti dijagain. Malah kalau kita misalkan per kelas kita ini ada taruninya, kita kayak taruni kita nih harus tetap sehat. Kita motivasi, misal dia lagi yang kayak bisa dibilang lagi halangan gitu, kita semangatin biar bisa tetap lanjut sama kita. Iya, yang taruna-tarunanya jadi tempat curhat dan tempat luar biasa. Oke. Terus ada tips nggak untuk nih yang netizen ini kan siapa tahu ya mendengar pengen juga nih jadi kakak-kakak taruni dan taruna ini, ada tips nggak dari Mbak Nadira sama Mas Tirto? Kalau dari kami mungkin tipsnya harus tetap disiplin, karena mau tes itu dari fisik, mental itu pasti akan terkuras lah, karena kita harus perjalanan juga kan, misalnya kita dari rumah ke tempat tes ya. Kalau Mbak Nadira dari rumah ke tempat tes lumayan ya, dari Bekasi ke sekitar Lantaman 3 ya? 1 jam. 1 jaman. Ada 1. Oke. Nah, tadi kan ada tes kesehatan. Ya. Nah, apa aja nih yang kalian persiapkan di tes kesehatan? Kalau kami sendiri dulu karena masih awam, tidak tahu apa aja yang harus disiapkan, tapi sebelum melaksanakan tes itu biasanya kami pembersihan karang gigi, terus ada pengecekan varises juga. Jadi disiapkan untuk tes. Tes kesehatan tuh apa aja? Yang diperiksa tuh apa aja? Untuk kesehatan pertama itu masih umum, jadi varises, mata, gigi, telinga, udah gitu. Kalau gigi ini, Mbak Nadira ada kendala nggak saat pemeriksaan? Untuk waktu tes sih alhamdulillahnya nggak ada kendala, jadi hanya pemeriksaan karang gigi sebelum tes. Oke. Kalau aku memang dari kecil hitungannya status, kalau kita bilangnya status 3. Status tuh status kesehatan ya? Kesehatan. Jadi Status kalau 3 tuh gimana? untuk kami kemarin bilangnya crossbite. Jadi Crossbite tuh gigitan yang kebalik gitu ya? Ya. Yang Jadi, bawahnya yang lebih bawahnya panjang, lebih ke depan. keluar. Ya. Jadi kami dari SMP itu udah mulai pakai behel. Jadi udah dipersiapkan, karena kan kalau untuk pakai behel juga kan ya 1 tahun 2 tahun. Jadi dari SMP itu udah disiapin. Berarti itu bisa masuk jadi tips juga, Dok. Oh iya. Gigi itu harus bagus Nah, gitu. kenapa sih emang Ada ngaruh alasan. banget kayak gitu? Ada di akademi ada yang bilang nggak kalau gigi itu harus bagus nih, Tara harus bagus. Ada tahu alasannya kenapa nggak? Kalau untuk gigi harus bagus itu mungkin karena dari penampilan, segi penampilan. Jadi untuk taruna itu penampilannya kan harus sempurna gitu. Oh gitu ya. Harus jadi Harus percaya. jaga, harus jaga. Jadi mungkin gigi ini termasuk yang penting. Iya, kebayang juga sih kalau misalnya ada yang lubang gitu kan. Iya. Atau Lagi giginya ompong aja, Dok.
Kalau lubang aja deh, kalau misalnya lubang terus lagi berlayar terus sakit. Nah, di tengah laut kena badai. Nggak bisa ke dokter gigi. Bingung kan gitu. Bingung, Jadi ya. emang harus benar-benar sehat ya. Sehat, ya. Gitu. Dan apa namanya? Mungkin nggak bisa dadakan juga kali ya Iya. kalau misalnya Iya. kesehatan gitu kan Iya. gitu. Mungkin kalau misalnya varises bisa disuntik gitu ya. Disuntik. Kemarin sempat Sempat kemarin disuntik. Apa aja yang dikoreksi waktu itu kesehatan Mbak Nadia? Kalau untuk aku kemarin hanya varises. Mm-mm. Jadi varisesnya udah termasuk yang sedang, jadi memang harus disuntik. Mm-mm. Jadi setelah disuntik itu juga nggak seminggu 2 minggu, sekitar 3 minggu sebelum tes. 3 minggu Karena kan ada bekasnya, ada lebamnya, jadinya disiapinnya sebelum tes tuh jauh-jauh hari. jauh-jauh hari. Nah, kalau Mas Tirto Kalau- selain gigi Aku hanya gigi. hanya gigi. Iya. Tapi emang giginya kasusnya lumayan Iya, berat ya. Berat. Heeh. Nah, oke. Nah, terus selain persiapan tadi kesehatan ya, ada nggak yang dirubah kebiasaan kalian? kalau dirubah itu pasti masalah, misalnya makan. Kalau untuk kami itu sebelum tes 3 bulan sebelum tes itu makan nasinya dikit tapi kami banyakin proteinnya karena untuk membentuk tubuh juga biar lebih bagus sama kualitas tidur. Jadi lebih teratur tidurnya. Jam 10 jam 11 itu udah maksimal. Iya. Mas Tirto, ngerawat gigi itu dari kelas 3 3 SMP. SMP. Bosen nggak? Awalnya bosen, cuman karena motivasi juga kan, harus masuk TNI AL kan, harus bisa lah. Jangan sampai karena gigi bermasalah jadinya gagal. Tapi ada nggak temennya yang giginya jelek? Untuk gigi sih nggak Nggak ada ya, Iya. emang harus bagus ya. emang harus bagus. Padahal maksudnya sebenarnya gigi itu cuma bagian kecil dari seluruh tubuh kan Iya. gitu ya. Tapi memang mempengaruhi Iya. banget ya, ya. penentuan gitu. Karena selain tadi kesehatan giginya, kedua juga mempengaruhi penampilan. Iya. Ya kalau misalnya tadi kalau misalnya giginya nyamah gitu kan jadi agak kurang gagah Iya. ya. Jadinya gagal nggak jadi gagah gitu ya. Nah, terus oke nih, ngerokok nggak dulu? Enggak. Nggak. Aku nggak tahu. Bagus. Mempertahankan gitu ya. Dipertahankan. Terus olahraga tadi emang udah dari dulu emang Iya. udah suka olahraga ya. Udah bisa berenang tapi dulu. Dulu belum bisa, tapi karena latihan terus jadinya bisa. Awalnya nggak bisa berenang. Awalnya nggak bisa. Tapi angkatan laut harus bisa berenang nggak? Harus bisa Harus berenang. bisa. Harus bisa. Harus bisa. Iya. Karena tesnya juga itu ya. Tesnya berapa kalau berenang tuh? Kalau untuk panitia daerah itu 25 meter gaya dada ataupun gaya bebas. Tapi untuk di pusat 50 meter wajib. Dan itu ada Menit ya? ada ada waktunya. Ada waktunya. Berarti kalau mau jadi taruna harus belajar berenang. Jadi jaga kesehatan, Punya gigi bagus. punya gigi bagus gitu ya, dia harus dirawat dan nggak bisa dadakan nih Iya, kalau nggak bisa merawat dadakan, gigi ya. ya gitu kan. Kayak Mas Tirto dari kelas Dari SMP. SMP, iya. iya, SMP. Terus apalagi tadi Oh, punya mental yang kuat. punya mental yang kuat dan pastinya motivasi Motivasi yang kuat. kuat ya. Terus selama kalian jadi sekarang udah tingkat 4, kalian udah layar kemana aja? Untuk tingkat 3, tingkat 3, sorry. untuk tingkat 3 kemarin kan jadi di dalam taruna ini ada, jadi tiap letting ini ada latek untuk berlayar. Jadi untuk tadi tingkat 1 Tingkat 1. namanya Prajala Sesha, tingkat 2 Jala Sesha, Itu kemana tuh? itu Jala Sesha juga masih di dalam Dalam negeri. negeri. Karena mereka kan tingkat 2 ini sudah pembagian korp. Jadi mulai ada latihan praktek di bidangnya tempat. masing-masing. Oke. Untuk tingkat 3 ada namanya Latte Kartika Jala Krida. Dimana itu sesuai korepnya masing-masing tapi lebih signifikan lagi. Lebih jauh jalannya. Lebih jauh di luar negeri. Kemarin kemana? Kalau Luar untuk negeri. kami, karena korep kami elektronika, kami hanya ke Filipina dan Balikpapan. Filipina. Jadi dari Surabaya. Dari asalnya- Surabaya terbang menggunakan pesawat naik ke pesawat ke Filipina. Dari Filipina naik kapal ke Balikpapan, kembali ke Surabaya. Kenapa naik kapalnya baru di Filipina? Karena di Filipina ada pertukaran dengan korep lain, dengan jurusan yang lain. Jadi di Filipina korep yang pelaut pulang, elektro yang berangkat. Oh gitu.
kenapa kok nggak kapalnya nggak masuk aja ke Indonesia dulu gitu, ke Surabaya? Waktu juga. Karena kan Ngitungin. untuk Kartika Jalakrida ini itu hitungannya 3 bulan. Jadi 3 bulan itu dan semuanya tuh kebagian kecuali Korps Marinir. Kalau Korps Marinir tuh nggak Korps melaut. Marinir Nggak ikut. PT kami tidak ikut. Oh, tapi biasanya ikut nggak? Apa emang nggak ikut? Untuk terakhir sih tidak ikut. Hmm, Jadi tidak terlalu difokuskan untuk marinir, Untuk marinir. karena ini kan kita kehidupan di kapal hitungannya. Jadi misalkan untuk kami Korps Laut itu kami dapat 2,5 bulan. Kemana aja? Untuk pertama dari Surabaya naik pesawat ke Ke Singapura. Singapura. Dari Singapura kita ke Kamboja. Kamboja lanjut ke Vietnam. Terus dari Vietnam Korea Selatan. Korea Selatan baru kita ke Cina, Shanghai. Oh, Itu lumayan lah ombaknya. dari tadi dari Korea Selatan Ke ke Cina. Cina. Ya, itu mungkin ombaknya itu Paling besar. Yang paling besar. ya. Berapa tinggi ombaknya waktu itu? Kalau tinggi kurang tahu, tapi udah sempat masuk geladak kita akhirnya. Jadi udah turun banget lah hitungannya. Terus baru kita lanjut ke Rusia, Vladivostok. Lanjutnya ke Jepang. Jepang, Filipina, baru Balikpapan ke Korea. Oke. Nah, selama perjalanan itu pernah ketemu badai nggak? Kalau untuk kami karena rute kami hanya Filipina Balikpapan, sejauh itu tidak ada badai. Nggak ada badai. Oh, Vito. Kalau untuk kami di sebenarnya saat rencana awal layar itu diperkirakan di Jepang itu kena badai. Tapi alhamdulillahnya badai nggak Pasti kena. berlalu. Iya. Alhamdulillah nggak kena. Nggak kena. Iya. Badai itu bisa diprediksi ya? emang? Ya, bisa. Dilihat dari. Kalau untuk kita biasanya dari aplikasi gitu ada. Jadi kayak BMKG-nya luar Luar negeri. negeri. Oh, pernah mabok nggak? Mabok pasti pernah. Tapi masih bisa jalan ya. Ya, tapi ada nggak korps pelaut yang mabokan? Nggak ada ya? Nggak boleh, nggak mungkin nggak? Ada sih, cuman Ada? nggak banyak. Tapi nggak banyak. Oh, kirain di dalam tadi seleksinya adalah oh ini tukang mabok nih. Jangan jadi pelaut gitu. Oke, apalagi nih? Udah pengennya masih ngobrol lebih banyak lagi sebenarnya. sebenarnya. Karena seru banget kan dok materinya. Heeh. Apalagi narasumbernya kan gagah dan berani. Jadi masih pengen ngobrol terus ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup nih, tadi pengen jalan-jalan ya. Iya. Apa kan slogannya Angkatan Laut atau AAL tuh? Kalau kita punya slogan Join the Navy to see the See the world. world tuh, gitu kan. Dan benar Benar ya, benar adanya. benar keliling dunia Keliling gitu ya. Terus, oke, kalau mau lihat dunia, join the Navy. Pesennya apa nih buat anak-anak, adik-adik kalian yang pengen jadi Navy? Kalau dari kami sih sebenarnya nggak ada pesan, cuman kalau untuk motivasi aja lebih, jangan sampai kita tuh hilang motivasi. Jadi misal mau kemana pun sebenarnya nggak harus jadi angkatan laut, tapi angkatan laut itu yang paling besar kemungkinannya. Wes, gitu. Kalau dari Mbak Benar. Untuk motivasi, tingkatin lagi untuk semangatnya, persiapin yang harus disiapkan. Maksudnya masuk di Akademi Angkatan Laut harus fisiknya sehat. Jadi memang harus dari pola kehidupannya juga harus beda, harus tidurnya dijaga, makannya juga harus jaga. Jadi pada saat mau tes, pada saat mau masuk, jadi fisiknya benar-benar Udah siap. siap ya. Nah, kalau mau seperti itu, kira-kira kita harus nyiapinnya berapa lama? Kalau untuk mempersiapkan untuk amannya itu 3 bulan. Jadi misal dari fisik, kalau psikologi itu sebenarnya kita bawaan. Jadi kalau kita mau psikologi kita bagus, itu mungkin kita bisa perbaiki gaya hidup kita. Misal dari pola makan, mungkin kegiatan juga, kita bergaul dengan siapa, itu bisa dari situ.
Tapi itu udah paling mepet banget ya 3 bulan ya. Iya, Karena kan 3 bulan kalau itu tadi mepet, ya. diperiksain kesehatan segala Iya. macam Iya, itu kan benar. butuh Butuh waktu. butuh Waktunya waktu cukup gitu. panjang. Mungkin kalau punya cita-cita tuh udah dari jauh-jauh hari Iya. kali ya, gitu. Jangan tiba-tiba pengen, misalnya kayak Mbak Nadira kalau pengennya baru di kelas 3 mungkin kan Iya. persiapannya Iya, mepet ya, mepet banget. gitu. Jadi emang harus disiapin dari jauh-jauh hari. Nah, oke. Terus selama jadi taruna, apa yang paling berkesan? Kalau paling berkesan itu mungkin ketemu dengan teman-teman yang dari Sabang sampai Merauke lah. Iya. Mm-mm. Kita bergaul dengan mereka dengan bahasa-bahasa mereka yang kita juga masih bingung lah Awam. gitu kan ya. Si awam. Terus mungkin gaya hidupnya mereka juga pasti beda, makanannya beda. Mm-mm. Kalau kita tuh biasa kalau kembali cuti Mm-mm. kita bawa Bawa makanan makanan masing-masing. dulu. Ya, dan itu kayak paling ditunggu lah kita makan dari misalnya dari Aceh bawa makan khasnya Aceh, Papua bawa yang dari Papua gitu. Oke, kalau Mbak Nadira? Kalau yang paling menarik itu di Latek yang ke luar negeri, karena di sana kita juga bisa berkomunikasi sama orang-orang di sana, masyarakat di sana. Jadi punya teman baru, kawan baru. Jadi kita kan saling tukar Instagram kayak gitu kan. Jadinya punya temennya nggak cuma di Indonesia. Ya. Nah, kalau di sana waktu ke luar negeri itu ketemu dengan taruna angkatan laut di sana juga apa? Iya, ketemu. Jadi tapi tidak semuanya. Jadi kemarin misal waktu kami sandar di Korea itu sebenarnya kita mau berkunjung ke Akademi Angkatan Lautnya di Korea, tapi karena posisinya mereka lagi libur, jadi hanya beberapa ya. Perwakilan Iya. aja gitu. Kalau Mbak Nadira kemarin Waktu di Filipina tarunanya yang berkunjung ke kapal. Jadi sempat melihat sebentar. Oke. Terus benar-benar ini ya, emang masuk ke angkatan laut itu nggak cuman see the world dalam arti kata keliling sih sebenarnya ya, tapi tadi ketemu sama teman-teman yang dari daerah macam-macam itu ya. Oke. Jadi bisa disimpulkan nih Dok Mel, gimana persiapan nih kalau kita mau jadi taruna angkatan laut nih? Jadi yang penting kita punya motivasi dulu Dok. Kalau motivasi kita benar, baik, pasti kita selalu kuat maju. ya, Kuat, harus motivasinya kuat. Kemudian terutama fisik kita juga harus bagus. Fisik luar, dalam juga harus dilihat juga. Apalagi gigi. Terus persiapannya juga nggak boleh main-main ya, gitu. Harus dipersiapin dari jauh-jauh hari. Ada kemauan sih Dok. Iya, benar-benar. Jadi emang cita-cita itu harus punya dari jauh-jauh hari, udah ditetapkan, kita tahu mau kemana nih, kita jalannya, kita siapkan semuanya dengan baik gitu ya, supaya cita-cita yang kita harapkan bisa tercapai. Dan tadi apa slogannya AAL? Join the Navy to see the world. Oke. Kayaknya kita tutup aja. Sebenarnya masih pengen ngobrol lebih lama. Kita bikin sesi kedua boleh? Nunggu libur lagi. Oke, baik. Oke, teman-teman netizen, demikian bincang-bincang kita dengan taruna yang gagah dan cantik ini, Mas Tirto dan Mbak Nadira. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga kita bisa ketemu lagi dan saya bisa diajak layar. Tapi gimana layarnya supaya nggak mabok? Gitu ya. Nanti mungkin di next kali ya Dok ya, itu ya part kedua kita bikin seperti itu ya. Oke, if you want to see, join the Navy to see the world. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.